Halo, nama saya Antoni Surya dari Prodi Teknik Elektro Unika Atmajaya. Pada video kali ini saya akan melakukan eksperimen yang bertujuan untuk membuktikan hukum induksi elektromagnetik punya Michael Faraday. Bahan-bahan yang digunakan pada eksperimen ini adalah 2 buah kumparan kawat tembaga dengan 30 lilitan, 7 buah penyepit buaya, ini opsional, 1 buah baterai 1,5 volt, 1 buah transistor dengan tipe 2N222A, dan 1 buah LED. Selanjutnya, sambungkan bahan-bahan tadi sesuai dengan gambar berikut. Yang di sebelah kiri untuk kumparan supply dan sebelah kanan untuk kumparan LED. Jika sudah, maka rangkaian akan terlihat seperti ini. Yang atas adalah rangkaian kumparan LED, dan yang ini adalah rangkaian kumparan supply. Selanjutnya, gerakan kumparan LED di sekitar kumparan supply dan lihat apa yang terjadi pada LED. Pada saat kumparan LED didekatkan ke kumparan supply, maka LED akan menyala dengan terang. Sedangkan jika kumparan LED dijauhkan dari kumparan supply, maka LED akan mati. Cara kerja eksperimen ini adalah pada saat kumparan supply dialiri oleh arus, maka di sekitar kumparan ini akan ada medan magnet yang timbul dan mengakibatkan akan menginduksi tegangan pada kumparan LED. Fungsi transistor di sini adalah sebagai switch yang akan mati nyala terus sehingga mengakibatkan medan magnet di kumparan ini yang berubah-ubah. Nah, karena ada perubahan flux medan magnet, maka pada kumparan LED akan tetap ada tegangan yang terinduksi. Nah, eksperimen ini adalah salah satu contoh dari hukum induksi elektromagnetik. Hukum induksi elektromagnetik Michael Faraday berbunyi, setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik induksi yang sebanding dengan laju perubahan flux. Kemudian hukum ini memiliki rumus tegangan induksi, yaitu E sama dengan minus N d phi per dt. Tanda minus menunjukkan bahwa polaritas tegangan terinduksi pada kumparan LED atau kumparan kedua akan berkebalikan dengan tegangan pada kumparan pertama. Hal ini sesuai dengan hukum Lenz yang menyatakan arah arus induksi akan berkebalikan dengan arah arus yang menginduksi. Jika arah arusnya berkebalikan, maka otomatis polaritas dari tegangan di kumparan tersebut akan berkebalikan juga. Selanjutnya, parameter-parameter yang dapat diubah pada eksperimen ini adalah: pertama, jumlah lilitan pada kumparan LED. Pada rumus dapat kita lihat bahwa N atau jumlah lilitan berbanding lurus dengan tegangan V IMF. Parameter kedua yaitu diameter dari kumparan LED. Tegangan terinduksi berbanding lurus dengan perubahan pada flux terhadap waktu. Rumus flux magnet adalah BA cos theta, di mana B adalah kuat medan magnet yang dihasilkan kumparan supply. A adalah luas lingkaran dalam kumparan LED dan theta adalah sudut antara garis magnet terhadap bidang dengan luas A tersebut. Oleh karena itu, semakin besar diameter dari kumparan, maka semakin besar juga flux yang dihasilkan. Parameter ketiga adalah tegangan supply yang digunakan. Besar flux yang dihasilkan berbanding lurus dengan kuat medan B. Rumus dari
B pada suhu kumparan adalah B U0 IN per 2 A kuadrat per X kuadrat tambah A kuadrat pangkat 3/2. Kuat medan magnet B berbanding lurus dengan kuat arus yang melewati kumparan. Besar dari I ditentukan oleh tegangan dan tekanan. Jika tekanan konstan, maka besar dari I hanya ditentukan oleh besar tegangan dari suplai V. Semakin besar V, maka semakin besar I. Dan jika I makin besar, maka otomatis perubahan flux tadi akan menjadi semakin besar. Kemudian parameter keempat adalah jumlah lilitan pada kumparan suplai. Pada rumus kuat medan magnet B, N berbanding lurus dengan besar B. Parameter terakhir adalah diameter kumparan suplai dan jarak kumparan LED atau kumparan kedua terhadap kumparan suplai. Dari rumus dapat dilihat bahwa jarak sebuah titik dari kumparan berbanding terbalik dengan B. Jadi semakin jauh kumparan LED terhadap kumparan suplai, maka semakin kecil medan magnet yang akan terjadi pada kumparan LED tersebut. Terakhir, sebagai penutup, hukum induksi elektromagnetik ini sudah banyak diaplikasikan di dalam dunia kita sekarang. Contohnya adalah pada wireless charging. Wireless charging pada perangkat smartphone dapat terjadi dikarenakan adanya satu kumparan pada smartphone yang dihubungkan ke baterai dan satu kumparan pada charging dock. Ketika permukaan belakang smartphone mendekati permukaan charging dock, maka akan terjadi induksi elektromagnetik antara kumparan charging dock ke kumparan di perangkat smartphone. Kemudian ada trafo. Pada trafo terdapat dua kumparan yang dililitkan pada satu buah inti besi. Trafo dapat digunakan sebagai trafo step up, yaitu trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan, atau trafo step down, yaitu trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan. Selain itu, kemudian ada contoh lainnya, yaitu generator listrik, kompor induksi, motor induksi, dan masih banyak aplikasi lain. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.